Pemirsa Timnas Indonesia bersiap menghadapi Bahrain pada laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Selasa 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini skuad Timnas bermaterikan 28 pemain setelah Miss Hilgers dikirim pulang ke Belanda karena cedera. Nantinya Patrick Kluivert akan memastikan 23 pemain melawan Timnas Bahrain. Siapa pemain yang akan dipasang dan dicoret oleh Patrick Kluivert? Kita akan membahasnya bersama manajer Timnas Indonesia Sumarji. Selamat malam Pak Sumarji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa juga Pak Sumarji. Ya, terima kasih, baru selesai. Iya, baru selesai. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pertanyaan pertama kami saat ini, Pak Sumarji, bagaimana dengan kondisi para pemain yang kemarin sempat cedera? Ya, jadi secara keseluruhan 28 pemain yang tadinya 29, Miss Hilgers balik pulang ke klubnya. Jadi dari 28 pemain semuanya kondisinya sangat bagus, tidak ada yang cedera. Dan kemarin Sandy Walsh agak sedikit terasa sakit di bahunya. Dari semalam kondisinya sudah sangat baik dan sudah bisa ikut berlatih. Sehingga dari semua pemain 28 itu semua benar-benar sudah siap untuk menghadapi pertandingan besok antara Indonesia dan Bahrain. Dan juga perlu saya sampaikan untuk pertandingan besok adalah pertandingan yang sangat penting dikarenakan kan mau tidak mau kita harus bisa menundukkan lawan kita dengan skor yang bisa dimenangkan oleh timnas kita dengan perolehan 3 poin, sehingga kita tentu dengan situasi ini harus betul-betul mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, Sandy Walsh itu kemarin sempat tertimpa pemain Australia, kemudian mengalami sulit bernafas ya Pak Sumarji. Saat ini tidak ada keluhan sulit bernafas lagi kah? Sudah aman, terkendali, dan tidak sesuai hasil medis tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan sudah diobservasi waktu itu langsung malam, dan ketika di Jakarta juga langsung, ketika di hotel langsung diobservasi sama tim dokter detail, sehingga kondisinya sangat baik dan bisa pulih dari cederanya dan langsung bisa bergabung dengan teman-teman untuk berlatih. Oke, kondisi fisik dipastikan baik. Bagaimana dengan kondisi mental? Karena ada gelombang kekecewaan yang sangat besar di publik Indonesia, termasuk para pecinta timnas yang kemudian memang mewarnai sosial media. Adakah instruksi khusus bagi para pemain untuk lebih tidak terpengaruh dengan opini publik, Pak Sumarji? Ya, itu bagian terpenting dari kami di tim untuk membangkitkan semangat para pemain, terutama berkaitan dengan adanya bagaimana media sosial memuat dan memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan timnas. Tentu itu tentu dengan adanya itu kami memberikan support kepada para pemain, dan secara person to person juga langsung kami sentuh hatinya, dan demikian pula juga para pemain duduk bersama, berbicara dari hati ke hati dengan adanya situasi ini, dan mereka ya alhamdulillah sudah tidak terpengaruh. Silahkan masyarakat ataupun mungkin di media sosial mau mengatakan apapun, kami tidak akan terpengaruh, dan kami fokus tetap mempersiapkan tim ini untuk menghadapi pertandingan besok, karena memang jujur kami sudah sepakat dan kami sudah bertekad bulat bahwa besok adalah pertandingan hidup mati. Sehingga kami betul-betul siap untuk menghadapi besok dengan all out dengan maksimal. Oke, kalau bocoran sedikit Pak Sumarji dari pembicaraan di locker room, kira-kira apa pembelajaran dari kekalahan melawan Australia kemarin? Ya, kalau kita lihat memang kan ini boleh dikatakan perlu adanya adaptasi. Kenapa? Karena kan pelatih baru dan para pemain boleh dikatakan hanya ketemu berkumpul selama 2 hari. Bagaimana waktu yang super singkat, sangat singkat, terus kita dihadapkan kepada pertandingan yang krusial. Lawan yang kita hadapi itu Australia dan kita away, mereka home. Tentu itu kan membawa dampak yang sangat luar biasa kepada para pemain untuk bisa
membangun chemistry dengan sangat cepat itu ya paling tidak memang butuh adaptasi. Walaupun kita tahu dari 29 pemain boleh dikatakan kan yang pemain baru hanya beberapa orang, hanya 3 orang, satu orang dari kita dari Indonesia, Bagaskara. Yang lain semuanya boleh dikatakan pemain lama. Hanya cuman kan bagaimana menyikapi adanya pelatih baru, tentu kan ini juga butuh adaptasi. Dan itu sudah berjalan dan kita evaluasi itu. Maka begitu kita kembali ke Jakarta, kita langsung melakukan upaya-upaya yang lebih dekat lagi, lebih akrab lagi, berbicara dari hati ke hati, agar supaya game besok itu adalah sudah menyatu antara hati pemain dan hati para pelatih dan juga hati tim ini secara keseluruhan. Kalau catatannya adalah kurang chemistry, kurang sering main bareng lah mungkin kalau bisa dibahasakan secara awam ya Pak Sumarji. Bisakah kemudian kita berharap dalam waktu jeda 5 hari dari Kamis kemarin ke besok Selasa akan ada perubahan yang cukup signifikan Pak Sumarji? Oh, tidak usah kemarin, tidak usah nanti. Dari kemarin datang ke Jakarta, siang, malam kita bicara dari hati ke hati dan kita betul-betul satukan tekad itu. Memang kan kita semakin sering ketemu, sering berbicara dan sering menyelami masing-masing hati, itu tentu membantu percepatan adanya chemistry. Dan itu sudah dijalankan dan ini tadi juga kita berbicara ya, para pemain berbicara dari hati ke hati, kita tunggui mereka dari luar. Mereka saling berbicara, ya saya kok yakin ya, ini tim makin hari makin berkembang dengan baik. Baik. Saya kira itu. Baik, Pak Sumarji, bocoran line up Orat Mangun dan Hapner kira-kira akan dimainkan atau tidak? Wah, sementara kalau itu saya tidak pernah berbicara ya. Besok lah itu. Besok akan ketahuan lah. Oke. Kalau porsi latihan, benarkah kemudian kemarin itu sempat diambil alih oleh Alex Pastur? Begini, jadi memang kan kita harus tahu bahwa Coach Patrick ini kan boleh dikatakan sebagai leader daripada tim kepelatihan, sehingga memang dibagi tugasnya. Pembagiannya seperti apa Pak Sumarji? Ya, masing-masing dibagi asisten pelatih fisik itu bekerja, terus asisten teknik taktik bekerja, terus asisten pertahanan bekerja, masing-masing bekerja sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau kita bicara soal taktik dan teknik itu kan memang Alex Pastur kan memang kita boleh dikatakan itu memang andalannya ya. Memang betul-betul saya juga bisa merasakan bagaimana kelebihan Coach Alex. Sehingga kalau Coach Patrick membagi tugas itu sudah sangat tepat gitu. Sehingga masing-masing peran itu dijalankan dan mereka juga bekerja sesuai dengan porsi masing-masing dan mereka bekerja dengan profesional. Saya kira tidak perlu lagi harus kita bahas berkaitan dengan soal pembagian tugas ini. Sudah jelas pembagian tugas ini. Baik, Anda tadi mengatakan di awal Pak Sumarji ini adalah laga yang cukup penting. Anda juga sempat mengatakan di sejumlah media bahwa wajib menang. Nah, kira-kira seberapa besar tekanan yang dirasakan oleh pemain dengan kewajiban harus menang di laga besok, Pak Sumarji? Ya, ya mau tidak mau kan memang harus diakui. Kalau kita mau lolos ke Piala Dunia, tentu laga besok harus 3 poin. Nah, kalau berkaitan dengan itu semua saya kira tekanan itu justru kita balik untuk jadi motivasi buat para pemain. Sekali lagi, tekanan ini kita balik untuk jadi motivasi tersendiri buat para pemain. Dan itu terbukti para pemain semuanya termotivasi. Tidak ada yang merasa tekanan ini dijadikan beban. Tidak ada. Ini perlu saya sampaikan. Sehingga ya semua harus optimis. Harus optimis. Kalau saya kok optimis. Target realistisnya Pak Sumarji besok skornya seperti apa? Harus 3 poin. Harus 3 poin. Harus 3 poin. Ya. Terakhir mungkin harapan untuk para supporter dan masyarakat Indonesia yang kemarin mungkin kecewa dengan kekalahan melawan Australia, Pak Sumarji. Ya, saya menyadari dengan sesadar-sadarnya saya juga tentu bisa merasakan bagaimana hati para pemain, bagaimana hati masyarakat Indonesia.
Saya yang berada di tim, yang berada di dalam, rasanya benar-benar sedih luar biasa dengan adanya kekalahan itu. Tetapi ingat bahwa sepak bola itu kan memang ada kalah ada menang. Nah sekarang ini kekalahan sudah kita lakoni, jalani dan rasakan, dan kekalahan itu itulah yang akan kita jadikan pil pahit untuk bisa berbenah dengan baik, mempersiapkan pertandingan besok dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya mohon kepada masyarakat, tolong berikan dukungan yang maksimal, tolong berada di timnas senior ini, dan tolong jangan terbelah. Jangan terbelah. Saya mohon dukungan dan doanya agar supaya timnas Indonesia besok melawan Bahrain bisa diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga kita diberikan kemenangan. Baik, manajer Timnas Indonesia Sumarji. Pak Sumarji, terima kasih banyak untuk waktunya bersama NTV Prime. Dan pemirsa, sama-sama. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime karena usai jeda kami masih akan kembali bersama dengan Andre Rosiade, mertua dari Pratama Arhan. Sesaat lagi.